Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran praktik pengalaman lapangan, PPL, PPG. Kategori 1 Angkatan 3 Teknik Mesin tahun 2023. Universitas Malikus Saleh. Dibuat oleh Eko Aditya Wisnu Aji, ST. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. SMK bisa. SMK bisa. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita berdoa dulu, ya. Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan barokah dan ridho dari Allah. Ketua kelas mohon dipimpin. Wajah damai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kita bertemu pada kesempatan hari ini, ya, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum itu, Bapak bertanya, apakah hari ini tadi petugas piket sudah melaksanakan tugas piketnya? Baik, terima kasih. Bapak ucapkan kepada kalian selaku petugas piket yang telah melakukan tugasnya dengan baik sebagai wujud, sebagai tanggung jawab terhadap apa yang sudah kita sepakati bersama. Baik, teman-teman sekalian, Bapak berharap juga untuk petugas-petugas di hari-hari yang akan atau berikutnya, Bapak minta untuk bisa menjalankan atau melaksanakan tugasnya sebagai wujud dari tanggung jawabnya. Ya, baik, teman-teman sekalian, Bapak ingin bertanya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ya, hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan keadaan kalian ini tetap terus terjaga dan pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian juga bisa hadir pada mata pelajaran yang lain juga. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan sehingga kita bisa bertemu, ya, seperti itu. Baik, Bapak akan mengaksen dulu kehadiran kalian. Ahmad Kakak. Al-Kafi. Ardafa. Arya Sabra. Aulia Sun. Azen. Davino. Baik, anak-anak sekalian, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian tahu tentang alat ukur? Baik. Tahu ya? Ya. Alat ukur apa aja? Jenis dari alat ukur tersebut? Ayo sebutkan. Penggaris, terus meteran, roll meter, jangka sorong. Ada lagi? Ya, itu yang kalian tahu ya. Kemudian masih ada lagi alat-alat ukur yang lainnya, tapi yang sering kita akan jumpai nanti, ya. Bahkan sering kita jumpai setiap harinya juga, yaitu pertama penggaris. Nah, penggaris nih yang biasa kita jumpai ketika di mata pelajaran gambar teknik, ya, gambar teknik. Tentunya kalian menggunakan penggaris
triangle ya, garis triangle sebagai alat ukur yang kalian gunakan. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yaitu memahami penggunaan alat ukur jangka sorong. Ya, memahami penggunaan alat ukur jangka sorong. Baik, anak-anak sekalian, apakah sudah pernah menggunakan alat ukur jangka sorong? Belum ya. Nah, nanti Bapak akan tampilkan melalui video. Nanti Bapak akan tampilkan kepada kalian semua seperti apa sih pemahaman penggunaan alat ukur jangka sorong itu tersendiri. Baik, anak-anak sekalian, sebelum Bapak kita masuk ke materi yang Bapak akan sampaikan, ya, dan kita akan menyaksikan video. Bapak akan membagi kelompok berdasarkan nomor absen, ya, berdasarkan nomor absen. Ya, untuk kelompok 1 Ahmad Gozi. Ya, ini kelompok 1 Ahmad Gozi, Ahmad Kakak, Ahmad Zudi, dan Al-Kafi. Ya, kelompok 5 Jadan, terus Reza Wijaya. Mana Reza Wijaya? Oh, ya. Terus Rizky, silakan menuju kelompoknya masing-masing dan membuat kursi saling berhadapan. Ya, yang di depan silakan menghadap. Yang sebelah kanan dan kiri ini madepnya ke depan saja. Ya. Tujuannya kalian dibentuk kelompok adalah nanti kalian akan bisa dapat berdiskusi, ya, terkait dengan memahami penggunaan alat ukur jangka sorong. Baik, Bapak akan tampilkan video ini. Silakan kalian bisa menyaksikannya, memperhatikannya dari video tersebut. Ya, selamat menyaksikan. Dalam video ini akan dijelaskan cara membaca vernier kaliper atau jangka sorong yang memiliki ketelitian 0,02 mm. Vernier kaliper atau jangka sorong berfungsi untuk mengukur benda kerja bagian dalam atau luar, serta benda bertingkat atau kedalaman benda kerja. Adapun bagian-bagian dari vernier kaliper atau jangka sorong, yang pertama adalah offset jaws atau rahang luar, berfungsi untuk mengukur sisi luar benda kerja, diameter luar benda kerja, dan ketebalan benda kerja. Yang kedua adalah inside jaws atau rahang dalam, berfungsi untuk mengukur sisi dalam benda kerja, diameter dalam benda kerja, serta rongga atau celah pada benda kerja. Yang ketiga adalah depth bar. Depth bar berfungsi untuk mengukur kedalaman, ketinggian, dan ketebalan luar benda kerja. Yang keempat adalah untuk mengatur pembukaan rahang ataupun depth bar sesuai objek yang akan diukur. Yang kelima adalah clamp screw atau pengunci, berfungsi untuk mengunci slider agar pengukuran yang didapat tidak bergerak atau bergeser ketika dilakukan pembacaan. Yang keenam adalah main scale atau skala utama, atau juga biasa disebut dengan skala batang. Garis-garis pada skala utama menunjukkan nilai utama hasil pengukuran. Ada dua jenis satuan yang digunakan, yaitu satuan milimeter di bagian bawah dan satuan inci di bagian atas. Yang ketujuh adalah vernier scale atau skala nonius, atau biasa juga disebut dengan skala geser. Garis-garis pada skala nonius menunjukkan nilai desimal dari nilai utama hasil pengukuran. Terdapat dua jenis satuan yang digunakan, yaitu satuan milimeter di bagian bawah dan satuan inci di bagian atas. Tadi anak-anakku sekalian, kalian sudah melihat video, ada dua video ya, tentang apa? Ukur jangka sorong. Ada jenis-jenis jangka sorong. Apa saja? Alat ukur jangka sorong yang pertama adalah apa? Ya, yang pertama, yang kedua adalah vernier kaliper. Apa itu vernier kaliper? Alat ukur jangka sorong yang sering kita jumpai di bengkel. Ya, di bengkel-bengkel. Sebagai apa? Sebagai dasar awal kalian supaya bisa memahami alat ukur jangka sorong ini.
Baik. Ya. Apa yang ketiga? Digital kaliper. Namanya digital kaliper. Nah, digital kaliper ini adalah alat ukur yang hasil pengukurannya dapat dilihat langsung berupa digital. Ya. Sudah tahu jenis-jenis jangka sorong? Ya. Apa aja? Ya, dia kaliper seperti apa? Seperti kompas. Karena kaliper, ya standar yang kalian lihat ya. Yang ketiga, digital kaliper seperti apa wujudnya? Ya, seperti angka di digital. Penggunaannya bisa langsung melihat hasil tanpa harus menambahkan atau menghitung skala utama dan minus. Tahu ya? Jadi ingat ada alat ukur jangka sorong jenis-jenisnya ada 3. Dia kaliper, vernier kaliper, dan digital kaliper. Baik, 0,1, 0,05, 0,02. Bedanya ada di mana sih? Ya, Ahmad Dudi. Ya, skala nonius. Di mana skala nonius? Di posisi bagian bawah. Ya, ini yang bergeser. Ya, ini skala nonius ini ketika 0,1. Ya, ini penjelasannya. Baik, ketelitian 0,1 dilihat di bagian bawah skala nonius. Ada berapa angka di bawahnya atau berapa strip? Ya, 10. Ya, 0,1 itu ada 10 strip. Ya, bagus kakak. Dosi ya. 10 strip di bagian bawah. Dilihat di gambar. Kelihatan di gambar? Misalnya kan? Ya. Baik, kita lanjut yang kedua. Vernier kaliper dengan ketelitian 0,05. Dilihat di skala noniusnya. Ya, lihat nggak skala nonius? Ya. Ada berapa strip sih? Ya, 20. Itu bedanya 0,01 dengan 0,05. Yang 0,1 tadi berapa strip? 10 strip. Yang 0,05 berapa strip? 20. Jadi rumusnya adalah M sama dengan 39 dikurang 2 dibagi 20 sama dengan 1,95. I sama dengan X kurang M. Yang ketiga dengan ketelitian 0,02. Dilihat di bagian bawahnya skala noniusnya. Ada berapa sih skala nonius? Stripnya? Ada 50. Beda nggak? Ya, 0,1 dari berapa? 10. 0,2? 0,05? 20. 0,02? 50. Ya. Ya, seperti itu ya. Itu cara bedakan ketelitian dari jangka sorong tersebut. Bagaimana cara membaca skala pada alat ukur jangka sorong? Sudah pernah pelajarinya? Belum ya? Ini Bapak akan kasih tahu. Baik, cara pembacaan skala pada jangka sorong ya bisa dilihat. Yang pertama adalah lihat skala utama. Ya, skala utama adalah skala yang tetap ini. Nih, dilihat. Skala utama adalah skala tetap yang ini. Angka yang 0, 1 strip, 2 strip, 3 strip sampai seterusnya sampai terakhir. Kalau di sini 0,02 ya sampai dengan 150. Kalau dia alat ukurnya pakai milimeter. Yang kedua, lihat skala utama dan skala noniusnya. Pertama kita lihat skala utamanya, yang kedua setelah skala utama, terus kita lihat skala nonius yang segaris. Terus yang ketiga adalah baru bisa kamu jumlahkan hasil pembacaan skala utama
ditambah dengan hasil skala nonlinear. Ya, contoh di gambar. Skala utama sama dengan, nah itu yang mendekati dengan setelah 9 ya. Kelihatan ya gambarnya ya. Itu skala utamanya menunjukkan di 9 mm. Skala nonlinearnya yaitu ada berapa strip? Ini 0,05. 0, 1 strip, 2 strip, 3 strip. 3 strip dikali 0,05. Nah, dapat berapa jadi? 0,15 ya. Ya, dijumlahkan 9 ditambah 0,15 jadinya 9,15 mm. Ya, jangan lupa milimeternya ya. Ya, macam-macam pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Yang pertama pengukurannya dengan pengukuran untuk dimensi atau ukuran diameter luar. Yaitu gimana caranya? Ya, buka rahang, gerak geser. Setelah itu sampai dengan benda itu terhimpit dengan ini rahang tetap dengan rahang geser ya. Sudah dirasa yakin dan memang sejajar atau searah. Lalu dikunci baut pengikatnya, baru kita bisa melakukan hasil ya, penjumlahan dari skala utama dengan skala noni. Dilihat posisi gambar yang Bapak sudah tampilkan. Baik, yang kedua yaitu dimensi atau diameter dalam. Yang pertama buka rahang geser ya, atau yang di atas permukaan ini yang Bapak tunjukkan ya. Terus pengukuran dalam menggunakan tanduk tetap tanda tanduk geser. Setelah itu jangan lupa dikunci. Baru bisa kita lakukan pembacaan hasil skala utama dan skala noni. Baik, yang ketiga pengukuran ketinggian dan kedalaman benda kerja. Ya, ini langkahnya buka rahang, geser sehingga batang kedalaman posisi keluar atau ekornya posisi sudah nampak ya. Lalu masukkan batang kedalaman ke dalam alur atau cobakan yang akan diukur dengan tegak lurus. Bila tidak tidak akan terjadi kesalahan ya. Yang ketiga kunci ya jangka sorong tersebut, dan lalu yang terakhir lakukan pembacaan. Ya. Nah, ini Bapak tampilkan kepada kalian semua cara mengukur dan hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam proses pengukuran. Di poin A itu yang benar. Ya. Ya, yang benar pengukuran adalah lurus, tegak lurus ya terhadap bendanya ya. Ya, yang B yaitu yang salah. Yang harus diperhatikan pada pengukuran bagian dalam ini dilihat ya. Nah, ini pengukuran dari bagian dalam. Yang A itu posisi yang benar, harus tegak lurus. Di posisi tanduk bergeser dan tanduk senapnya harus lurus ya terhadap benda diameter dalam yang kita ukur. Yang posisi B itu posisi yang salah, jangan memposisikan jangka sorong posisi seperti itu ya. Baik, yang terakhir adalah pengukuran kedalaman. Ini yang benar adalah yang poin A ya, batang ekornya dipanjangkan terus ditegakkan lurus ya. Seperti itu. Yang A yang benar, yang B yang salah. Jangan posisinya bergeser atau tidak tegak. Baik, anak sekalian. Tadi Bapak sudah menampilkan video. Bapak juga sudah menjelaskan tentang definisi alat ukur jangka sorong. Bapak juga sudah menjelaskan tentang jenis-jenis jangka sorong ya. Jangka sorong apa aja tadi? Ada dial kaliper, vernier kaliper, dan kaliper. Terus Bapak juga sudah menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengukuran. Nah, saat ini Bapak akan membagikan kepada kalian. Tadi Bapak sudah membagi kelompok, ya. Silakan, ini Bapak bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Dapat kalian lihat dan diskusikan. Bapak bagikan. Ya, setelah nanti kalian diskusikan, kalau sudah dapat semua ya LKPD-nya ya? Sudah. Ya.
Bapak kasih waktu kepada kalian ya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Silakan kalian diskusi. Baik, sudah? Ya. Sudah ada yang selesai? Baik, kelompok 1 sudah? Sudah ya kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk presentasi hasil apa yang sudah didiskusikan. Tuliskan di dalam tabel bagian-bagian beserta fungsi dari jangka sorong. Ya. Skala utama digunakan untuk mengukur ukuran utama. Sudut tambah 0,50 mm. Panjang 7,50 mm. Akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Perkenalkan, nama saya Marcel Ator. Nama saya Gilang Amasa. Nama saya Muhammad Idrus. Nama saya Muhammad Haris Tasya. Dalam berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu lembar. 3. Tangkai luar dan dalam. Berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu lembar. Di dalam tabel bagian-bagian beserta fungsi dari jangka sorong. Satu. Rahang luas mengukur diameter luas dan dimensi luas satu benda. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah presentasi ya di depan ya. Ya, sangat luar biasa apa yang kalian sudah diskusikan, berkolaborasi, berdiskusi untuk beberapa pertanyaan yang Bapak sudah sajikan. Map yang Bapak tadi sudah bagikan terkait sama dengan RKPD tadi, itu ada lembar observasi ya, sekaligus lembar refleksi. Silakan boleh dibuka. Ya, itu ada proses penskoran yang kalian checklist skor-nya. Checklist 1, 2, 3 dan 4. Dari apa yang kita pelajari pada hari ini, kesimpulannya adalah jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter luar dan dalam, ya tadi sudah kita bahas juga. Yang kedua, langkah-langkah kerja pengukuran yaitu gerakan batang geser, posisikan rahang atau kandung atau badan kedalaman pada benda yang akan kita ukur. Terus jangan lupa kunci mengunci, melakukan pembacaan baik itu pada skala nilai utama dan digunakan skala nilai. Ya, kesan dan pesannya adalah jangan lupa kesuksesan tidak akan kita raih dengan secara instan ya, tanpa melalui proses. Baik.
Baik, anak-anak sekalian, pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya ya tentang apa yang akan saya Bapak bahas, yaitu lebih spesifik, yaitu mengukur benda kerja ya. Kita langsung menggunakan alat jangka sorong. Baik, anak-anak sekalian, sudah cukup lembar kerjanya. Silakan boleh nanti dikumpulkan. Sebelum kita akhiri, baiknya kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita laksanakan pada hari ini kita juga bersyukur sudah berjalan dengan lancar. Baik, ketua kelas, silakan pimpin doa untuk pengakhiran dari pertemuan kita pada hari ini. Siap. Berdoa mulai.